ini adalah video bertepatan dengan 1 tahun channel YouTube gue, yang dimana tahun 2019 tanggal 6 Juli itu adalah video pertama gue buat channel YouTube. Pertama kali gue mengupload video YouTube gue, dan ya alhamdulillah masih bisa konsisten, dan gue nggak nyangka gitu. Awalnya cuma sekedar iseng-iseng, tapi kalau buat kalian tahu ya, gue tuh udah buat tuh sekitar 218 video cuy. Jadi kalau misalkan di YouTube Down to Earth ID, ini ada 178 video, dan di Albak itu video yang khusus traveling, kopi, dan kucing itu ada 40 video. Dan kenapa kalian harus nonton video ini? Ini mungkin untuk saat ini gue belum menjadi orang sukses, tetapi ini adalah cerita perjalanan gue untuk mencapai tujuan visi misi dalam hidup gue, yaitu menjadi orang sukses. Dan selamat datang di channel Down to Earth ID. Untuk banyak orang mungkin nggak peduli gitu ya, karena gue juga bukan siapa-siapa dan orang nggak bakal mau mendengar orang yang tidak sukses gitu. Tapi mungkin sebagian orang yang berpikir sangat menghargai yang namanya proses dalam kehidupan, mereka akan menonton ini panjang lebar, karena mungkin pengalaman gue ya, walaupun gak sebesar orang-orang sukses, tapi bisa kalian ambil lah. Dan ya selagi kita muda, selagi kita ingin menyampaikan aspirasi, memberikan pengalaman, nggak ada salahnya juga kan kita memberikan. Mungkin nanti kalian akan sama gitu menghadapi rintangan atau tantangan yang mungkin pernah gue alamin. Nah, gue langsung mau masuk aja alasan gue buat channel YouTube. Yang pertama sih kayak gue mencoba hal-hal yang baru, men. Jadi kayak dulu kan gue bener-bener kayak orang introvert ya. Mungkin buat sebagian orang nggak kelihatan gue introvert banget gitu dulu. Ketika gue SMP, ketika gue SMA, gue tuh orang yang paling malas bergaul. Gue tuh orang yang hampir cuman di pojokan, terus kayak nggak punya temen. Ya memang itu karakter orang introvert gitu, nggak mudah bergaul, dan ya peduli setan dengan orang-orang yang menganggap kayak nggak punya temen. Tapi kalau kalian tahu, orang introvert tuh punya kehidupan yang mungkin kalian nggak bisa gali gitu. Tapi ya channel YouTube gue ini merubah introvert gue menjadi seorang extrovert. Ya gue nggak ngerti ya, introvert tuh bisa berubah ya dengan situasi yang berbeda, karena kan gue harus bergaul, gue harus bisa beradaptasi dengan lingkungan. Tapi nggak apa-apa, ini mungkin salah satu alasan gue, karena gue nggak bakal bisa hidup tanpa orang-orang, gue nggak bakal bisa hidup tanpa teman. Cuman ini menarik sih kalau misalkan gue memberikan sebuah pengalaman ya. Kenapa kayak gue harus mencoba sesuatu hal yang baru? Mungkin anak-anak muda juga jarang banget untuk keluar dari zona nyamannya, keluar dari ruang lingkup yang memang udah nyaman. Nah, ini mungkin juga gue yang tadinya nggak bisa ngomong. Kalau misalkan kalian lihat gitu ya, kayak video pertama gue cuy, itu cuman 1 menit, itu gue buat 3,5 jam, itu editor gue sampai wah udah keringetan, udah capek. Itu saksi hidup gue juga. Ya seiringnya waktu gue bisa mencoba beradaptasi dengan orang, gue bisa ngobrol dengan orang yang berlatar belakang berbeda, dengan anak-anak muda sampai orang-orang tua. Ya selagi kita muda, kita harus bisa mencoba hal-hal yang baru, dan nggak ada salahnya, karena hidup ini kan kita walaupun nggak tahu gitu ya kapan matinya, tapi kita berandai-andai ya bisa mati lama, dan kita harus bisa mengenal banyak orang dan jangan stuck aja di suatu tempat gitu. Nah, untuk tadi gue menyinggung zona nyaman ya, mungkin gue dulu yang memang introvert, yang cuman diem doang di ruangan kerja gue, di ruangan studio gue, yang cuman kayak baca buku, ngopi, terus cuman kayak kuliah bisnis, dan gue harus membuat YouTube ini yang gue pun gak optimis gitu. Gue bisa buat banyak video, ya itu proses ya, kayak lo menemukan jati diri lo menemukan passion terutama. Ini mungkin salah satu passion dalam hidup gue juga. Ya mungkin gue gak bakal panjang lebar tentang bahas tentang passion, itu kan banyak banget ya di channel YouTube lain, cara mendapatkan, cara menemukan passion yang sesuai gimana. Cuman ya keluar dari zona nyaman itu yang membuat gue bergerak dari hati gue. Kalau misalkan gue gak bisa stuck di sini, dan gue harus mengenal banyak orang, gue harus membuat sesuatu hal yang mungkin berbeda. Karena kalau misalkan kita lihat, memang anak-anak muda sekarang kebanyakan kayak nongkrong, kebanyakan kayak sibuk dengan urusannya sendiri, sibuk dengan bisnisnya atau semacamnya. Ya ini sesuatu hal yang gue keluar dari zona nyaman gue banget. Nah, alasan yang ketiga adalah gue ini resah. Gue resah dengan konten-konten di YouTube yang kita bisa bilang kayak nggak ada faedahnya lah ya, kayak lebih terkesan tuh kayak ya membodohi masyarakat atau mendapatkan keuntungan pribadi tapi kayak nggak ada edukasinya. Dan gue resah aja kayak kualitas konten di YouTube untuk saat ini ya, apalagi kan baru-baru ini
banyak YouTuber yang lama itu udah pensiun terus semacamnya, terus kedatangan dengan artis baru yang giveaway seakan-akan seperti kayak pemilu yang harus membagikan duit untuk mendapatkan suaranya. Cuman gue nggak bakal menyinggung lebih jauh tentang itu. Tapi ya mungkin kalau misalkan buat sebagian orang gitu ya yang sangat resah dan ingin melampiaskan keresahannya gitu ya. Kayak misalkan gue tentang politik juga, tentang bisnis, itu salah satu keresahan gue. Kenapa kayak pemerintah kebijakannya seperti ini? Gue resah kayak ngeliat orang sukses, itu sebenarnya gue resah, tapi gue resah dalam segi positif. Anjir, lu kalau misalkan kalian lihat ya, banyak kayak pengusaha-pengusaha sukses yang udah gue interview, anak-anak muda terutama. Kok lu bisa sih buat kayak gini gitu? Kok lu bisa berpenghasilan segini gitu? Itu adalah bukti sebuah keresahan emosional gue yang memang gue lampiaskan nggak ke negatif gitu ya, nggak ke nyinyir atau semacamnya. Nah ini mungkin juga suatu pembelajaran buat orang-orang. Lu boleh resah, tapi lu nggak boleh menyinggung atau lu nggak boleh menyinyir atau semacamnya. Tapi lampiaskan keresahan lu dengan sebuah edukasi, dengan cerita atau ya memberikan manfaat ke orang. Nah di samping itu gue juga seorang yang sangat penasaran. Sangat penasaran dalam artian gue ini kepo gitu ya dengan sesuatu hal yang baru. Mungkin tadi di awal gue bilang gue penasaran kok orang tuh bisa ya kayak buat YouTube gitu ya, terus kayak esensinya apa gitu, cuman dilihat orang walaupun banyak video tapi kayak gue bilang nggak ada guna gitu. Tapi gue lihat, gue penasaran dan gue yang alamin enak juga cuy, asli gue buat video walaupun memang nggak ada views dan subscriber gitu ya, tapi gue mengambil penasaran gue ini untuk mengasah critical mind gue untuk sebuah objek. Kayak misalkan gue penasaran kebijakan pemerintah kok kayak gini, makanya kenapa gue hadapin ke dosen, oh ternyata kayak gini. Nah itu adalah salah satu bentuk critical mind gue untuk menganalisa, untuk memberikan solusi dan semacamnya. Nah yang terakhir adalah alasan gue buat YouTube, gue ingin mengisi waktu yang bermanfaat. Karena kalau misalkan kalian lihat banyak gitu ya anak-anak muda yang terlalu membuang-buang waktunya dengan hal-hal yang sia-sia gitu kalau gue bilang. Kayak misalkan dia lebih banyak nongkrong, terus kayak ya clubbing, terus selalu minum-minum dan semacamnya. Nah kenapa gue pengen mengisi waktu kekosongan gue untuk membuat YouTube? Ini salah satu bentuk positif ya dengan gue buat channel YouTube ini. Ya kalau misalkan sebagian orang melihat walaupun gak ada viewsnya kayak ngapain sih, gak guna gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian sadarin, semua video gue walaupun gak ada subscriber atau views itu adalah sebuah pembelajaran gue, dan itu sangat bermanfaat. Sekarang gini deh, kayak lo ngapain sih ngelakuin sesuatu hal yang gak bermanfaat gitu kan? Lo cuman main-main doang, lo cuman buang-buang waktu doang. Dan lo kasihan aja ketika lo anak-anak muda, terus lo harus cuman main game doang yang gak ada manfaatnya. Kecuali kalau yang berpenghasilan itu beda ya, mungkin emang salah satu bentuk passion dia di situ. Terus kayak cuman nongkrong doang yang gak menghasilkan waktu. Nah kayak gitu sih. Sebenarnya nggak terlalu banyak ya tujuan gue buat YouTube, karena gue orangnya tuh kayak gue mulai aja gitu, gue tanpa mikir panjang, gue mencoba sesuatu hal yang baru tanpa berpikir ke depannya, asalkan memang positif gitu. Tapi untuk tujuannya yang berlandaskan bertujuan dari hati gue, kenapa gue membuat YouTube ini, gue ingin memberikan manfaat aja. Semua ilmu yang mungkin masih muda nggak terlalu banyak ilmu gitu ya, tapi kenapa gue datengin orang-orang yang mungkin punya kapasitas di situ. Kayak misalkan yang bisnis ya gue menghadirkan tentang bisnis, tentang politik gue menghadirkan pakar politik dan semacamnya. Namun kenapa memberikan manfaat bagi dalam hidup gue gitu ya. Sekarang gini, lo ngapain sih mengisi kekosongan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat gitu kan? Kalau misalkan lo masih muda, banyak-banyakin deh ngasih manfaat gitu loh. Karena kita hidup ini kan gak terlalu lama gitu ya. Kalau misalkan kalian tidak bisa memberikan manfaat yang lebih kepada lingkungan sekitar atau ke negara gitu ya, ya percuma hidup lo gak punya legasinya sebagai apa. Nah mungkin memberikan manfaat ini kan banyak ya, dari misalkan solusi yang gue berikan, terus kayak teman-teman yang mungkin lagi merintis bisnis nggak tahu terus nonton di YouTube gue, terus kayak sesuatu hal yang baru kalian belum bisa dapatkan. Ini kan sesuatu manfaat yang besar dan mungkin aja bisa menjadi amal jariah buat sebagian orang. Kita dengan yang tahu kan, karena jujur banyak banget orang yang komen, banyak banget teman-teman subscriber gue yang memang sudah mendapatkan gitu manfaat dari YouTube gue, walaupun sedikit karena mungkin belum banyak yang expose gitu ya kayak YouTube gue, karena ya gue bukan siapa-siapa. Balik lagi kalau misalnya di YouTube kan paling
orang lebih ngeliat subjeknya ya. Orang lebih lihat subjek bukan dari objek. Jadi kalau misalnya subjeknya orang udah terkenal walaupun kontennya sampah, pamer apa, itu bakal orang lihat. Walaupun memang kualitas kontennya juga nggak begitu menarik atau nggak begitu bagus atau begitu mengedukasi gitu. Tujuan lainnya yaitu gue ingin memberikan sebuah semangat kan anak muda. Kalau misalkan kalian tuh bisa gitu loh. Kayak misalkan kayak gue yang berpikir netral, berpikir positif, memberikan manfaat. Salah satu yang benar-benar udah terbukti sih dengan teman-teman gue yang gue ajakin collabs gitu ya, YouTube. Dan dia ada sebagian udah buat channel YouTube. Dan gue bisa mendapatkan partner anak-anak muda yang ingin membuat YouTube-nya, dan gue tanpa ada sumbangsih, gue memberikan ilmu aja. Lu cara buat YouTube sepengalaman gue gini, tapi lu harus mendapatkan pelajaran dari channel YouTube lain. Dan gue kayak ikhlas aja men, tanpa harus, ya kalau lu lihat kan kayak orang-orang gede untuk mendapatkan ilmunya harus bayar gitu ya. Gue enggak, kayak ya udah lu join ke gua, santai kita sambil ngopi, gua ajarin lu ngedit, gua ajarin lu cara misalkan SEO YouTube-nya, gua ajarin cara thumbnails. Ya walaupun memang gua belum besar gitu, tapi buat orang-orang nih yang mau belajar, mereka tuh nggak terlalu melihat orangnya gitu, tapi apa yang dia pelajarin, ilmunya. Dan untuk rezeki kan, mungkin kalau misalnya rezeki nggak datang di gua lebih besar, tapi rezeki di lain kan bisa jadi lebih besar kayak gitu. Dan nggak ada maksud gua tujuan untuk mencari duit di sini sih. Makanya ini buat anak-anak muda yang ingin melihat atau ingin membuat YouTube. Kalau misalkan menurut gua, kalau lo buat YouTube untuk mencari duit, kemungkinan kecil ya, kemungkinan kecil. Karena gua sampai sekarang juga belum merasakan duit dari YouTube yang besar gitu ya, kecil banget pokoknya. Kecuali kalian harus memviralkan diri kalian dengan hal-hal yang mungkin di luar nalar gitu, harus terkenal dengan cara sensasi yang aduh sayang banget sih anak-anak muda harus kepikiran ke arah sana gitu. Nah salah satu juga memberikan manfaat ke anak-anak muda gitu, semangat. Bisa jadi ketika gue memberikan manfaat ke anak-anak muda cara buat YouTube-nya atau misalkan cara editing atau semacamnya, langsung sih biasanya sih teman-teman gue langsung nanya, karena gue nggak biasa gitu ya kalau misalkan istilahnya kayak konsul dengan di WhatsApp atau semacamnya. Makanya gue lebih down to earth gitu, down to earth dengan maksud lo datang aja gaul sama gue tuh nggak pandang pilih lo mau miskin, mau kaya, mau punya ini, mau punya ini, belajar dengan welcome aja. Gue nggak pernah memandang orang dengan status gitu ya, karena gue anti banget harus pandang setiap orang dengan gelarnya atau dengan lo profesinya apa. Percuma sih lo hidup harus dipandang pilih lo siapa, sedangkan semua manusia kan martabatnya adalah sama gitu. Setiap manusia adalah sama dan ya sama, lo nggak bisa membeda-bedakan satu dengan lainnya, dan setiap orang punya hak asasi manusia yang sama begitu. Modal gue buat YouTube ya, sebenarnya nggak banyak. Kalau buat kalian tahu, gue tuh buat YouTube cuman punya satu kamera, video gue yang belum gue renovasi. Tapi yang jelas, gue menekankan ketika lo ingin membuat channel YouTube adalah satu, dua deng, niat dan tujuan. Kalau memang niat kalian adalah ingin memberikan manfaat kayak gue, ingin cuman sebagai mengisi waktu yang baik, ingin mencoba sesuatu hal yang baru, tanpa pandang pilih harus mencari subscriber atau views gitu ya, pasti lo nggak bakal shock ketika views lo kecil atau ya subscriber lo dikit. Karena nanti ketika lo niat lo untuk duit ya, atau misalkan untuk mendapatkan subscriber banyak, dihadapkan dengan realita yang berbeda, dihadapkan dengan situasi yang kok nggak ada duit dari YouTube, kok subscriber gue nggak banyak. Nah lo pusing di situ, lo nggak bakal kepikiran lagi untuk membuat channel YouTube yang bagus gitu. Jadi otak lo akan terdoktrin gimana caranya mendapatkan views gede, gimana caranya mendapatkan duit dari YouTube. Apapun caranya pasti lo lakuin dengan hal-hal yang bodoh. Nah ini gue juga nggak mau ya, kayak anak-anak muda itu harus punya idealismenya sendiri. Dia harus punya tujuan dalam hidupnya dia. Apakah lo mendapatkan duit dengan cara membodohi masyarakat, dengan menghibur yang seharusnya bukan begitu cara menghiburnya, dengan ya sesuatu hal yang aneh gitu ya. Sedangkan kita kan istilahnya anak-anak Indonesia gitu ya, yang terlahir dengan mental inlander, mental terjajah. Kita belum genap 100 tahun kemerdekaan kita, yang at least kayak anak-anak muda ini belum bisa
cepat untuk berpikir maju gitu. Kayak misalkan tentang sex education. Banyak orang yang menyalahgunakan sex education. Gue juga sampai saat ini belum terlalu ngerti gitu tentang sex education. Cuman ya gue ngeliat semakin orang dipelajari sex education, gue semakin banyak orang yang menyalahgunakan kata sex education gitu ya. Tentang ya yang kiss or slap atau semacamnya. Gue kan ngeliat kayak apaan sih gitu kan. Jadi memang modal YouTube gue, modal awalnya cuma punya satu kamera, studio kecil-kecilan. Awalnya kalau kalian lihat tuh bahkan gue nggak punya mic juga, dan sampai saat ini ya gue pakai mikrofon cuy, pakai clip on. Ya podcast, kalau buat podcast gue pernah punya BM800 itu nggak ada 500.000 gitu ya. Dan ya alhamdulillah dari satu kamera, terus ada 2 kamera, terus ada 3 kamera. Seiringnya waktu, selagi itu passion lo, selagi niat lo bagus, pasti lo akan mendapatkan rezeki dari yang tak terduga aja. Pasti ada yang support lo, itu bahkan nggak tahu lah arahnya kemana gitu kan. Selagi memang niat lo bagus, tapi kalau misalkan niat lo buruk gitu ya untuk membodohi masyarakat dengan mendapatkan duit ya, pasti nanti bakal hilang ya begitu aja. Percaya sama gue. Makanya yang gue tekankan adalah niat dan tujuan lo dulu untuk membuat YouTube. Mengapa namanya Don't Worth ID? Ini mungkin menarik sih. Banyak orang yang melihat channel YouTube gue nama Don't Worth ID itu kayak nggak ada artinya ya. Tapi Don't Worth ID ini banyak banget artinya cuy. Ini salah satu filosofi gue dalam hidup gue. Yang dimana gue yang dulunya adalah seorang anak manja, seorang anak yang apatis, seorang anak yang benar-benar nggak peduli dengan lingkungan gue sekitar. Mungkin bisa dibilang hedon ya, hedon gitu ya, karena gue juga bucin juga dulunya, terus kayak pokoknya jauh banget lah dari kehidupan gue yang saat ini gitu ya, yang mungkin menjadi titik jenuh gue dan kayak apain sih buang-buang waktu gitu kan. Dan ya mungkin buat sebagian orang gue ingin memberikan sebuah filosofi dari Don't Worth ID ini di baliknya. Gue pernah mengalami 3 titik gue. Yang pertama adalah ketika gue dihadapkan dengan situasi 1 bulan gue itu mengalamin gue 10 kali gue melihat orang gitu ya, orang meninggal. Dan gue ngeliat gitu kayak, wah, lu akhir-akhirnya juga mati gitu kan. Akhir-akhirnya lu meninggal di bawah tanah. Apa yang lu bawa? Apa yang lu udah perbuat? Apa legasi lu? Makanya kenapa gue lihat awal niat gue membangun YouTube ya memberikan manfaat itu. Terus gue ngeliat juga sedih sih. Sedih banget kan kayak orang meninggal. Bahkan kalau misalnya kalian pernah denger ceramah orang mati di bawah gini, kalian kayak cuek aja gitu. Tapi ketika lu dihadapkan dengan situasi lu melihat langsung orang yang meninggal, lu gotong, lu bahkan mandiin, itu situasi hati nurani lu beda. Tergerak bahkan dari lu yang hedon, buang-buang duit buat dugem, buat minum-minum. Jadi lu berpikir, daripada gua beli duit gua 1 juta, 1,5 juta buat red label atau 50 ribuan buat anggun merah, masih banyak orang yang butuh kok 50.000. Ya lu bisa bersedekah, ya lu bisa memberikan manfaat yang lebih. Itu berharga banget cuy. Dan ya dari situ gue berpikir, apa legasi gue ketika orang meninggal, lu pengen dikenang sebagai apa? Manfaat lu seberapa banyak? Karena menurut gue, lu gak bakal bisa membawa harta kan. Gak bisa membawa harta, tapi lu bisa memberikan manfaat. Istilahnya kan kayak amal jariah gitu ya. Apa yang pernah lu kasih ke orang, apa yang pernah lu memberikan manfaatnya kayak gitu sih. Nah yang kedua adalah ketika, ini lucu sih, pengalaman sih. Ketika gue solo traveling gitu ya, ketika gue ke suatu tempat, karena memang gue suka banget kayak solo traveling atau traveling bersama teman-teman. Gue ke suatu tempat, ke pelosokan, gue pernah naik elf, dan itu pertama kali gue naik elf. Gue naik elf dan gue dempit-dempitan cuy, gue dempit-dempitan. Terus ya sama orang, sorry to say ya, kayak orang miskin gitu ya, sorry banget nih, bau banget. Gue berpikir, wah gila sih, banyak banget koruptor nih, tega banget ya. Masih banyak orang miskin loh di Indonesia. Masih banyak loh orang-orang yang masih butuhin duitnya, kenapa dia bisa sampai makan duit rakyat. Sumpah gue sedih banget kayak gitu. Makanya gue tergerak hati gue. Gue harus menjadi orang kaya, tapi gue harus mengabdi ke masyarakat. Dan gue harus memberikan manfaat kepada orang yang ingin berpikir. Makanya gue menamakan Don't Worth ID itu. Ya balik lagi, Don't Worth kan artinya sederhana ya. Dengan gue yang mungkin kehidupan gue yang tadinya hedonis, tiba-tiba dihadapkan dengan situasi seperti itu, gue berpikir bahwa gue gak bisa
belaga-laga menjadi orang kaya di saat masih banyak banget orang yang susah. Sedangkan memang gue orangnya lebih ke sosialis kali ya, lebih ngeliat orang yang di sekitar tuh. Bahkan gue waktu itu pernah ke Aceh juga, yang memang di pelosokkan aja dia makan enak juga nggak bakal bisa, bahkan pakaian aja ganti-ganti. Bahkan ada satu anak yang bilang minum aja jarang. Gila kan, gue pikir, wah ini pemerintah kemana cuy, ini kan hak asasi manusia juga. Tapi ya apa dayanya, gue bukan siapa-siapa, gue gak bisa bersuara. Dan ya mungkin gue ketika gue ingin menjadi orang sukses, ketika gue nanti bakal menjadi orang kaya, itu sesuatu hal yang bener-bener gue harus mikirin. Gue gak bisa membuang-buang duit gue untuk hal-hal yang tidak bermanfaat kepada orang sekitar. Nah yang ketiga adalah, ini juga salah satu pengalaman gue pernah ke rumah sakit malam hari. Di malam hari itu cukup unik sih. Dalam artian gini, gue malam-malam kesana ya. Gue malam-malam kesana ke rumah sakit, gue lagi sakit. Itu ada pasien, bukan ada lagi, banyak pasien. Itu nggak dapat kamar. Nggak dapat kamar, dia tergeletak dengan sakitnya, miris. Dia nggak dapat kamar loh. Gue masuk, tiba-tiba gue beli kamar ya, atau menggunakan kamar, fasilitas kamar gitu, yang VVIP cuy, yang lumayan lah jutaan gitu ya. Gue sakit ringan apa segitu. Dan hati gue gila cuy, gue melompati orang yang seharusnya dia diprioritaskan. Ini mungkin juga banyak kan teman-teman yang mungkin sakit lalu tidak diprioritaskan, tapi ketika kalian berpakaian yang bagus, punya duit, pasti diprioritaskan, pasti disenyumkan. Gue juga ngelihat nggak ada senyum ke orang-orang yang sakit gitu aja, yang nggak punya duit gitu. Nah mungkin ini juga salah satu ketika gue ingin menjadi orang sukses, ketika gue mungkin bisa masuk ke sistem yang dimana gue bisa mengambil keputusan dan kebijakan, gue ingin menggratiskan banget sih. Gila cuy, ini kesehatan loh, yang seharusnya menjadi prioritas setiap manusia, yang dimana kesehatan itu menjadi poin utama gitu ya. Tapi dihamburkan gitu, kayak kesehatan bodo amat. Cerita perjalanan Don't Worth ID. Ini mungkin menarik. Gini, awalnya gue kan gak ngerti ya cara buat YouTube. Atau bahkan kayak, anjir gue cuman buat doang. Terus gue hire editor gue dengan gaji lumayan gitu, UMR 3 jutaan. Gue juga dapat komplain juga dari kakak gue, ngapain sih gaji-gaji mahal gitu dengan keterbatasan dana gue. Cuman kan gue orangnya memanusiakan manusia ya, yang menurut gue kita nggak bisa memberikan gaji yang rendah ke orang yang berskill. Ya mungkin ini juga salah satu sistem kapitalis yang mungkin pengusaha sukses juga yang seharusnya berpikir kalau memanusiakan manusia dengan gaji yang setimpal itu penting juga. Nah perjalanan YouTube gua hire editor itu sekitar sampai 8 bulan kali ya. 8 bulan, cuman baru putus kontrak tuh baru bulan kemarin. Karena COVID, bisnis gue ada beberapa yang tutup. Gue nggak bisa gituin editor lagi. Nah, tapi alhamdulillah mungkin karena gue cepat belajar dan nggak ketergantungan, gue bisa menjalankan YouTube. Gue bisa ngedit cuy, gila nggak sih? Kayak gue inget banget cuy, kayak gue dulu pernah ngelamar gitu ya, magang gitu ya. Gue ngelihat ada kayak skill gitu loh. Dan kakak gue nanya, kamu bisa ngedit gak? Atau misalkan sekedar edit foto. Gue gak bisa sama sekali tuh. Gak bisa sama sekali. Terus gue ngeliat sekarang, gila gue mau dari kayak Adobe Illustrator atau Adobe yang Photoshop mungkin masih sedikit ya. Tapi yang Premiere yang lebih ke editing gue bisa. Karena kan editing gue cuma sekedar podcast ya, dari frame to frame cuman cut to cut doang. Gak terlalu detail banget kalau misalkan kayak vlogging buat traveling atau semacamnya. Cuman menarik banget sih kayak perjalanan YouTube gue kenal orang banyak, itu yang paling indah gitu. Karena gini, di YouTube gue ini salah satu ajang gue silaturahim ke teman-teman gue. Mereka mendapatkan kesempatan untuk berbicara, untuk melatih berbicara, dan gue mendapatkan silaturahim itu yang sangat penting. Gue kenal temen gue ada yang dari SD, gue kenal orang baru dari YouTube. Karena kalau misalnya kalian ngobrol, kalian gak ada wadah, mungkin orang berpikir kayak ngapain gue buang-buang waktu ngobrol, mendingan di telepon atau semacamnya. Istilah kasar kayak dia butuh panggung gitu ya. Tapi gue nggak berpikir ke arah negatif sih. Dia juga ingin memberikan manfaat juga dengan hal-hal yang mungkin mereka ingin menyampaikan hal tersebut gitu. Cuman gue sangat senang banget buat teman-teman yang mungkin pernah hadir di konten gue, yang nggak bisa gue ucapkan satu-satu. Gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman yang pernah hadir di konten gue, yang mensupport gue secara lahir dan batin.
yang mengisi 1 atau 2 atau 3 4 5 6 video. Tanpa kalian ya YouTube gue dan kepribadian gue juga mungkin nggak banyak belajar dari kalian. Dan gue lebih seneng belajar sama orang-orang yang sedang berproses. Karena kalau misalkan kalian yang belajar dari orang sukses, ini buat secara pribadi gue ya, gue nggak mendapatkan sesuatu yang wah gitu. Karena mungkin mereka akan berkata-kata mutiara ya begitu-begitu aja. Dan mereka mungkin udah lupa atau ya mereka mengambil garis kesimpulan yang besar kalau kehidupan mereka seperti ini gitu. Cuman kalau misalkan orang-orang yang lagi berproses, gue sangat menyukainya karena mereka sedang berjuang. Dan orang yang menghargai proses, orang yang sedang berjuang gitu ya, itu perlu dikasih apresiasi, perlu untuk diceritakan perjuangannya. Ya walaupun memang kata Jack Ma kalau misalkan orang sukses, kata kentutnya aja bakal jadi kata-kata mutiara gitu ya. Tapi gue enggak, gue lebih suka orang yang berproses, orang yang berjuang. Makanya kenapa gue lebih suka turun banget ke petani kopi. Gue mendapatkan pengetahuan dari petani kopi gitu ya. Bahkan ketika gue pejabat, beberapa kali dapat kesempatan gue nggak begitu wah gitu. Karena apa ya, dari hati gue ya you know lah, pejabat sukses karena ya pasti kan karena perjuangan gitu. Tapi ada satu di lain hal yang mungkin kalian nggak bisa dapatkan ceritanya gitu. Gue nggak bisa menyinggung hal ini. Nah, untuk Down to Earth ID juga sebenarnya bukan sekedar nama. Down to Earth itu adalah sederhana, ID adalah Indonesia. Mengapa di logo gue kasih logo Indonesia? Karena ya gue lahir di Indonesia dan gue ingin mengkontribusi diri gue secara penuh untuk mengabdi, untuk memberikan manfaat. Karena banyak orang yang mungkin udah sukses tapi udah lupa mereka lahirnya, mereka timbal baliknya untuk ke negara tuh mungkin udah jarang gitu ya. Ya sedangkan orang yang ingin mengkontribusi langsung ke negara dipersalahgunakan, diambil kolusi dan nepotismenya kayak gitu. Yang gue dapatkan gitu ya dari Down to Earth ID, dari channel YouTube gue adalah tentang suatu pembelajaran yang banyak banget gue dapatkan. Yang pertama ya of course gitu ya, tentang editing gue. Itu sebuah skill yang sulit gue dapatkan kalau nggak dari channel YouTube gitu. Karena kan untuk ke depan lo bakal ketergantungan dengan desain, dengan komputer. Ya otomatis seenggaknya lu bisa sedikit ngedit gitu ya, basic-basicnya gitu. Cuman itu pembelajaran kecil yang gue dapatkan. Kalau misalkan yang lain adalah pengalaman orang. Mungkin untuk sebagian orang berpikir ke pengalaman orang itu sesuatu hal yang sia-sia. Enggak kalau gue. Gue selalu mendapatkan cerita pengalaman orang dan gue memfilter dan gue ngambil positif, gue bawa minus. Dan gue sangat mengapresiasi namanya pengalaman orang. Mau dia pengalaman dari yang sukses atau lagi berproses. Pengalaman orang tuh gue sangat suka sih. Gue sangat suka mendengar pengalaman orang. Lalu gue belajar manage waktu. Dalam hidup kan, apalagi gue kuliah manajemen gitu ya. Manage waktu itu sebuah hal yang sangat penting bagi setiap manusia. Dari mana lo tidur, dari mana lo makan, dari lo minum, dan dari mana lo aktivitas. Mau kalau bekerja, dari lo bisnis, mau lo buat konten, mau lo kuliah, dan semacamnya. Dan di sini gue belajar banyak gitu gimana caranya gue ketemu orang. Gue harus research dulu, gue harus observasi dulu, gue harus mengenal orang ini. Terus kalau gue jam segini, terus gue istirahatnya jam segini, terus gue di samping itu ada kuliah, gimana tuh kan gue kuliah, bisnis, buat konten, dan sekarang lagi jalanin organisasi juga. 4 hal yang gue jalani, mungkin teman-teman nanti bisa komentar kalau misalkan ingin gimana caranya manage waktu. Ingin gue buat video khususnya sendiri juga bisa. Tapi yang jelas itu manage waktu bisa gue dapatkan ketika gue mendirikan channel YouTube ini. Nah, lain hal yaitu adalah belajar hal yang baru. Sesuatu hal yang belajar yang baru ini mungkin menurut gue sesuatu hal yang penting dalam hidup. Karena kalau misalkan kalian stuck aja di zona nyaman kalian, mungkin itu menurut kalian bahagia gitu. Tapi gue enggak, gue selalu resah gitu. Gue cepet banget resah kok kalau misalkan gue udah pelajarin ini gitu ya. Gue nggak mungkin stuck gitu. Gue harus apalagi nih yang belum gue dapatkan gitu. Apalagi nih.
Nah itu sesuatu hal yang mungkin penasaran gue lebih tinggi gitu ya. Makanya kenapa nanti kalau misalnya gue punya anak, ya gue lebih menekankan lu menjadi orang yang penasaran aja. Penasaran dengan hal yang positif gitu ya, bukan menjadi orang yang pintar. Karena orang yang pintar mungkin akan begitu-gitu aja gitu. Bahkan kalau misalnya di bisnis kan orang pintar akan dipekerjakan gitu ya. Tapi ketika lo ingin menjadi orang yang penasaran, haus akan ilmu, lu bisa menguasai dunia sih kalau menurut gue. Apalagi nih, apalagi. Itu adalah sebuah hal yang penasaran. Tapi kalau misalnya orang pintar kan paling kayak satu udah fokus, titik, dan dia nggak mau apalagi. Itu kan sebenarnya sebuah hal yang penasaran. Nah sama lagi, gue belajar berbicara. Jadi kalau misalkan belajar berbicara kan pentingnya kayak public speaking ini mungkin lagi gue galih juga ke orang-orang. Gue sama sekali nggak bisa berbicara tadinya cuy. Gue orang yang manja doang, gue nggak ngerti ngomong sama orang, apalagi depan kamera. Itu sesuatu hal yang sulit gue dapatkan kalau misalkan tidak di YouTube channel gue. Karena gue kan harus dipaksakan, gue harus ngobrol. Gimana gue ngobrol, gimana caranya gue harus cut obrolan dia biar nggak kepanjangan. Terus gimana gue harus nanya ini harus yang lebih objektif lagi. Gue tidak mendukung satu pihak atau semacamnya. Terus gue tidak menyudutkan orang itu. Nah itu sebuah hal bicara yang penting banget, apalagi di zaman sekarang. Sesuatu yang bisa mendapatkan trust juga ke orang dari omongan gitu, selain dari hasil kerja keras lo. Tapi ya berbicara itu mungkin gue suka banget gitu ya untuk saat ini, karena gue ngelihat orang yang berbicara dia punya impression yang bagus di mata orang, dan apalagi mengenai tentang personal branding. Kalau misalkan kalian ya ingin personal branding, kalian harus berbicara dengan bermanfaat, dengan hal yang bagus di luar nalar dengan konteks yang lebih berbeda dan bagus kayak gitu sih. Ya terbata-bata kan. Nggak apa, ini gue buat YouTube sekalian belajar aja. Sharingnya waktu akan menjadi hal yang tidak sia-sia sih. Semua waktu itu akan bermanfaat. Kayak semakin lu banyak belajar, berbicara ke orang, nanti seakan lu gede juga. Ini loh bukti gue ketika gue lagi belajar nih channel YouTube gue. Gue banyak belajar, gue banyak berbicara, gue banyak mendengar. Nah itu sesuatu hal yang bisa mendukung lo untuk menjadi orang sukses. Frustasi selama menjalankan channel YouTube. Ini menarik sih, gue bakar dulu kali ya. Mungkin banyak orang berpikir kalau misalkan nggak ada views, nggak ada subscriber, mereka akan frustasi karena nggak punya duit atau semacamnya. Tapi jujur, dalam hati gue ya, gue nggak pernah sama sekali frustasi dalam buat YouTube gue. Asalkan memang niat dan tujuan lu dulu nih, itu yang bener-bener harus lu matengin. Kalau memang ketika lu tujuannya cari duit, cari subscriber, cari popularitas di YouTube, ya lu bakal frustasi ketika dihadapkan dengan realita lu yang nggak ada views atau subscriber. Makanya gue tipikal yang cuek aja. Bahkan kayak orang-orang yang gue ngeliat sendiri gitu ya, teman-teman gue yang ngeliat abis ngepost terus dilihat nih berapa likes-nya, berapa views-nya dan semacamnya. Wah gila, itu bukan gue cuy. Gue nggak begitu orangnya. Gue tipikal yang cuek aja karena hidup gue bukan di media sosial gitu. Hidup gue ya hidup real gue gitu. Kayak anjir kok anak-anak muda sekarang lebih menekankan views dan subscriber, followers, likes, dan lu bisa edit kayak gitu. Gue nggak ngerti gitu, kalau bisa gitu ya. Bahkan kalau kalian tahu, subscriber YouTube gue lebih gede dari followers gue. Bahkan banyak orang yang bilang, San, kok followers lu nggak berkembang gitu-gitu ya. Balik lagi sih, memang kita harus maju gitu, harus punya pengikut yang banyak. Tapi bukan itu tujuan gue. Karena gini, kalau misalkan gue berpikir followers gue banyak, tapi gue nggak menyebar manfaat, tapi gue memberikan kebodohan, ya lu apa gitu, kayak hal yang sia-sia. Mendingan gue gue punya followers sedikit, tapi itu followers sebagian besar adalah impact dari manfaat gue yang gue berikan gitu. Jadi istilahnya kayak gue mendingan followers sedikit, tapi orang-orangnya juga yang segmented, orang yang bisa berpikir maju, orang yang bisa belajar dari gue bisa belajar dari dia. Lebih tepatnya sih kayak gitu. Jadi gue bukan tipikal yang mencari views dan subscriber, karena bakal menjadi ketergantungan sih. Karena ketika lu memandang orang yang mempunyai konten bagus, berkualitas tinggi, dengan views dan subscriber, bagi gue nih ya, itu enggak sih. Itu sesuatu yang salah. Konten ya konten, objektif, subjek ya subjek, orangnya gitu. Jadi kalau kalian melihat lebih bagus sama mana channel YouTube, ya gue lebih prefer lu lebih ngeliat ke kontennya, kualitas kontennya,
Apakah memang orang yang bagus tapi kontennya prank gembel, prank sampah atau semacamnya, itu untuk apa sih? Untuk popularitas dia, untuk visi dia, untuk lebih besar lagi. Nah bagi gue di mata gue, walaupun gue tidak membeda-bedakan manusia, tapi ini gue membedakan konten ya. Kualitas konten kan sebenarnya untuk apa sih? Untuk masyarakat gitu ya. Ketika lo menyinyiakan membuat konten untuk membodoh-bodohkan masyarakat, untuk tujuannya lo popularitas lo, tapi bukan edukasi, ya menurut gue salah sih. Kayak gitu aja. Menjadi penghalang selama bisnis di YouTube gue, nggak ada ya. Gue santai banget sih buat YouTube. Gue apa adanya gitu, editing gue nggak terlalu ribet. Karena gue bukan satu hal yang dibawa ribet. Jadi kayak lu harus punya kamera bagus dulu buat bikin YouTube. Gue enggak cuy. Gue tuh lebih ya apa adanya, ngalir begitu aja. Kalau ada rezeki lain ya alhamdulillah. Kalau lagi nggak ada rezeki ya alhamdulillah juga. Sesuatu hal yang disyukurin tuh yang paling nikmat di dalam hidup. Ketika kalian mencari yang lebih, ya lo bakal terus bergantungan dengan hal-hal yang lebih. Jangan sampai kalian membuat YouTube harus punya modal besar dulu, enggak sih. Kayak misalkan istilah bisnis deh, kalian kan harus bermula dari yang kecil, baru menikmati proses dan menjadi yang besar. Nah seperti itu juga YouTube. Dari lu kayak gue cuma punya satu kamera, terus bisa 2 kamera, bisa 3 kamera, tadi yang nggak punya komputer, bisa jadi beli komputer. Padahal di lain sisi gue nggak tidak mendapatkan duit dari YouTube. Walaupun baru-baru saat ini gue mengeluarkan AdSense gitu ya. Arti views dan subscriber buat gue. Tadi gue balik lagi, gue bilang views dan subscriber gue orang yang bodo amat dengan hal tersebut. Karena niat dan tujuan gue tidak mencari subscriber, tidak mencari views. Tapi niat gue adalah memberikan manfaat dan gue bersyukur kalau misalkan banyak orang yang banyak dapat manfaat daripada orang yang channel YouTube gue banyak subscriber ya kayak gitu. Karena gue nggak mau menjadi hal yang sia-sia gitu ketika gue buat channel YouTube dimanfaatkan dengan hal yang bodoh untuk subscriber lo yang tinggi atau mengadakan giveaway untuk mendapatkan suara lo. Bukan gua sih, bukan gua sih. Semoga kalian senang dengan video yang gua buat, yang gua produksi, dan semoga banyak manfaat yang kalian dapatkan. Dan gua sangat gua orang yang sangat menyukai dengan hal yang kritik dan saran. Buat kalian, gue sangat mengajukan kalau lu buat kritik dan saran gue agar gue bisa lebih maju lagi, bisa berkembang lagi agar semakin banyak orang yang semakin mendapatkan manfaat dari hidup gue. Dan buat teman-teman subscriber, gue bukan tipikal orang yang sombong, jujur aja, walaupun banyak yang mengira gue sombong. Tapi buat teman-teman yang mungkin udah DM gue juga kebukti gitu ya, gue langsung cepet balas. Lo mau nanya apa, gue balas apa, ya santai banget pokoknya. Mau langsung datang, ketemu, ngobrol, ya gue welcome aja. Asalkan memang kalian juga respect dengan gue, tidak menghina, tidak menghujat. Ya untuk orang atau buzzer gitu ya, atau orang-orang yang menghina secara pribadi, gue bukan orang yang ngambil pusing gitu. Gue dihina ya udah gitu kan, kayak gue nggak terlalu ngambil pusing gitu. Kayak views dan subscriber gue dikit, followers dan likes gue sedikit, mungkin bagi seorang yang seperti gue itu sebuah kebanggaan sih gitu. Kayak dikit, oh ya udah gitu, gue nggak terlalu membanggakan yang besar. Walaupun memang kita harus berkembang, harus punya pengikut yang besar gitu ya. Tapi pada saat ini gue bangga dengan yang kecil ini gitu. Tapi memang untuk tujuan ke depan gue bakal lebih banyak lagi untuk mencari followers. Karena ketika lo menjadi banyak followers, artinya adalah lo bisa dipercaya dengan personal lo seperti ini, seperti itu, kayak gitu. Ya gue lebih sangat menyukai kalau misalkan subscriber gue berperan aktif dalam komentar, ingin membuat konten apa, ingin membuat hal-hal yang baru atau semacamnya. Dan buat temen-temen juga subscriber gue, ya semoga kalian tidak membosankan melihat YouTube gue yang kayak gini-gini aja gitu. Ya, mungkin gue sangat menyukai sih tadi sih yang saran biar nggak terlalu membosankan itu ya. Karena gue nggak mungkin buat hal yang nggak bisa dilihat orang gitu. Walaupun memang tipikal yang bodoh amat, tapi kan kita harus berkembang juga kan. Ya yang ingin gue sampaikan adalah terima kasih ya buat temen-temen. Entah kenapa kalian mengklik subscribe itu. Ya pokoknya kalian harus bisa bermanfaat buat sebanyak orang. Jangan menjadi orang yang hedonis.
Dan jangan lupa untuk menjadi orang yang mempunyai personality yang baik, dan jangan untuk mendapatkan sesuatu hal yang secara haram atau membodohi masyarakat dengan embel-embel views dan subscriber untuk banyak. Nah mungkin sampai sini aja teman-teman. Doain biar gue lebih sehat lagi, biar bisa lebih mendapatkan waktu yang lebih bisa dipakai untuk bermanfaat. Ya sampai sini aja teman-teman. Jangan lupa yang baru datang untuk subscribe, dan jangan lupa untuk like, comment, dan share video gue. Don't worry tidy, salam sukses. Itu kayak kata-kata gue banget sih pas awal. Gue bilangin kayak halo brother and sister. Cuma lama-lama kayak anjir bukan diri gue, kayak apa adanya, kayak baju-baju apa segala. Orang bilang, "Bang, lo harus punya tagline atau identik gitu ya." Gue taran deh, gue males banget kayak gitu. Gue pakai apa adanya dulu, pakai hal-hal yang membuat gue nggak usah dipikirkan terlalu dalam hal-hal tersebut. Apa gue harus memakai diwarnain juga atau gimana? Gue menjadi orang yang apa adanya aja. Karena visi misi gue kan bukan itu gitu. Gue mempunyai visi misi yang berbeda. Oke teman-teman, jadi sampai saat ini aja. Pokoknya nanti ketika kalian melihat gue sukses, gue melihat gue bisa menjadi orang yang mempunyai legasi yang besar gitu ya. Ya ini salah satu perjuangan dalam hidup gue membuat konten YouTube, niat dan tujuan gue. Oke, see you.